Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Speaker Rahayu Ramadayanti dari Universitas Wiraraja Sumeneb. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Ini adalah my first video di YouTube channel saya. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang koperasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian-kalian yang membutuhkan. Baik, di samping saya terdapat gambar. Gambar ini adalah lambang Gerakan Koperasi Indonesia yang masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama ada rantai. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Kedua ada roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Ketiga ada kapas dan padi, yang artinya menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Keempat ada timbangan, yang artinya menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Kelima ada bintang dalam perisai, artinya Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Keenam ada pohon beringin, yang berarti sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. Ketujuh ada Koperasi Indonesia, yang artinya menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Dan nomor 8 ada warna merah dan putih, yang artinya merupakan sifat nasional Indonesia. Selanjutnya, apa sih itu koperasi? Apa pengertian dari koperasi itu sendiri? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan, mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh Raden Arya Wiraatmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh The World Fund Westerrot. Kemudian pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandski Kooperatif. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk menyebarkan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Setelah bangsa Indonesia merdeka, tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama kalinya di
Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selanjutnya, apa sih fungsi koperasi? Fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan nasional. 2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Dan yang keempat adalah berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Asas-asas yang terdapat dalam koperasi. Ada asas kekeluargaan dan asas kegotong royongan. Asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan juga bukan dari satu anggota, melainkan mencangkup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian asas kegotong royongan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang perorangan. Selanjutnya, peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dibedakan menjadi peranan segi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, membantu anggota meningkatkan penghasilan, sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan tarif hidup rakyat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Yang ketiga, ikut mengembangkan daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pendidikan dan keterampilan anggota. Dan yang keenam, membentuk masyarakat yang bertanggung jawab, yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah dalam pengucapan maupun penjelasan pada materi tersebut, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.